Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurlaini, saya dari program studi pendidikan guru sekolah dasar Universitas Samudra Unit 2. Saya semester 5, nomor induk mahasiswa 180410079. Nah, di sini saya akan mempraktikkan cara mengajar yang mana nantinya saya sebagai seorang guru. Langsung saja saya praktikkannya. Assalamualaikum anak-anak. Hai, selamat pagi semuanya. Ya, masih semangat ya pagi hari ini dan masih ceria. Tentunya kita harus ceria, semangat. Oke, sebelum kita mau mulai pembelajaran, Ibu mau bertanya dulu. Di sini sudah pada sarapan semua kan? Ya, pinter. Jadi, buat anak-anak Ibu seluruhnya, kalian itu harus sarapan sebelum berangkat sekolah. Karena kalau perut kosong yang ada nanti belajar itu gak semangat. Kalian nanti bakalan kurang semangat dalam pembelajaran. Nah, makanya dari itu kalian harus sarapan sebelum berangkat sekolah. Nah, baiklah. Oke, langsung saja kita mulai pembelajaran hari ini. Sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, kemarin kita ada belajar apa yuk? Ya, strategi meningkatkan kemampuan membaca. Nah, coba kalian buka di halaman 60 buku bahasa Indonesia ya. Hari ini kan kita belajar bahasa Indonesia. Di situ ada apa judulnya di halaman 60? Ayo. Siska, pasti kamu tahu di halaman 60, coba kamu baca ada judulnya apa? Ya, meningkatkan kemampuan menulis. Sebelum Ibu bertanya satu-satu kepada kalian, Ibu mau nyuruh kalian dulu membaca masing-masing ya. Jangan bersuara, membaca dalam hati. Baca masing-masing tapi jangan bersuara. Ibu kasih waktunya 5 menit dimulai dari sekarang. Nanti Ibu mau tanya sama kalian semua satu persatu. Apa saja di situ pembelajarannya mengenai apa hari ini? Meningkatkan kemampuan menulis. Oke, dimulai dari sekarang. Ibu tadi belum mengabsen kamu ya satu persatu ya. Oke, Ibu akan mengabsen kalian satu persatu. Balkis, ya. Ria Agustina, Raidatul Syifa, Suci Wahyuni, Laila Azra Safitri, Romaito. Kenapa dia? Oh, dia lagi sakit ya. Sakit apa dia, Nak? Kapan dia ngasih suratnya ini? Siapa yang ngasih suratnya? Oh, ibunya. Jadi tadi dia tidak ikut mengantar suratnya ke rumah lain lah. Oh, ya sudah. Ibu baca dulu suratnya ya. Sakit apa ya si Romaito ini? Oh, sakitnya demam plus batuk plus pilek. Nah, jadi buat anak-anak Ibu di cuaca yang kurang enak ini, Ibu harap kalian itu jangan terlalu banyak bermain ya. Diam saja di rumah karena terik mataharinya juga nggak bagus. Tiba-tiba kan panas sekali, tiba-tiba sudah hujan gitu. Ibu
juga nggak tahu kenapa di bulan ini kadang hujan, tiba-tiba panas. Makanya buat kalian jangan terlalu sering bermain, jangan terlalu lama-lama bermain. Boleh bermain tapi jangan sampai terik matahari itu ya. Oke, sudah selesai semuanya membacanya, Nak? Oke, belum ya. Ada 1 menit lagi ya waktu kalian untuk membaca dan memahaminya. Jangan dibaca aja tetapi harus dipahami. Oke, waktunya sudah habis. Baiklah, Ibu akan bertanya kepada kalian satu persatu mengenai meningkatkan kemampuan menulis. Oke, apa saja di situ tadi dibahas? Ayo, siapa yang mau bisa tunjuk tangan? Kalau tidak ada tunjuk tangan, Ibu akan menanya satu persatu sama kalian semua ya. Ya, apa Siska? Ya, pengertian menulis. Yang kedua, Laila apa? Ya, fakta-fakta dan analisa menulis. Yang ketiga ada apa? Balkis. Ayo, Balkis. Yang ketiga ada apa? Ya, rencana pengembangan sosial. Oke. Yang pertama kita bahas dulu ya. Sebelum kita bahas yang pertama, Ibu mau tanya dulu ke kalian. Pengertian menulis itu apa sih ya? Oke. Apa pengertian menulis anak-anak? Yes, menulis adalah bagian dari media ekspresi. Seseorang menulis karena ingin menuangkan ide yang telah menumpuk dan dalam pikirannya. Ini singkat saja ya, seperti kita yang kadang gak suka bercerita itu sesama teman, tapi Ibu rasa semua anak Ibu pastinya suka bercerita ya sesama teman. Itu harus dilaksanakan. Oke, bercerita sama teman itu sangat penting. Namanya itu bersosialisasi, saling komunikasi. Nah, tapi ada orang, manusia, dia itu menulis untuk mengungkapkan perasaannya atau ide-idenya. Dia mengembangkannya dengan cara menulis. Itu juga termasuk baik, Ibu rasa ya. Karena mungkin dalam pikirannya sudah menumpuk, itu dia maksudnya tadi penjelasannya. Nah, banyak orang tertarik dalam bidang menulis. Menulis salah satunya ingin menjadi seseorang yang dikenal. Seperti siapa ya penulis yang terkenal? Siapa yang tahu? Ayo, Ibu mau tahu. Kalian ada tahu nggak penulis yang terkenal siapa? Anak-anak Ibu, siapa yang tahu penulis terkenal? Itu seperti nama-nama India ya. Kalau kalian dengar-dengar lagu ada India itu penulis yang terkenal. Nggak ada yang tahu? Oke lah, Ibu akan mengasih tahunya. Terelie itu penulis yang terkenal, termasuk penulis yang terkenal. Nah, kalian mau nggak menjadi penulis? Ya, 2 orang yang mau. Kenapa yang lainnya nggak mau? Hayo. Nggak enak. Dimananya nggak enak? Kalau kita berlatih pasti enak kok. Dan gitu kalau kita sering-sering berlatih, tulisan kita tuh juga cantik, rapi ya. Jarang orang sekarang itu tulisannya rapi dan cantik, bagus. Rata-rata itu kayak belok-belok gitu, nggak rapi ya. Nah, kalau kalian ingin menjadi penulis itu harus mempunyai pengalaman yang nyata, terus dituangkannya dengan cara menulis dengan ide-ide serta pikirannya serta pemahaman dan pikirannya, menuangkan isi hatinya dengan cara menulis. Itu dia kalau kalian ingin mau menulis. Nah, penulis ini juga banyak sekarang orang Indonesia, bahkan Indonesia juga sering dikatakan penulis yang terkenal itu dari negara Indonesia juga ya. Tapi Terelie itu termasuk negara, Ibu kurang tahu Terelie itu dari negara mana. Ibu kerasa itu dari negara lain ya, bukan, tapi nggak tahu juga. Nanti besok Ibu mau kasih kalian tugas deh, itu negara dari mana Terelie itu, penulis yang terkenal itu. Itu tadi dia yang Ibu bilang, kalau kalian ingin mau jadi penulis,
rajin-rajinlah berlatih dalam menulis. Terus menulis itu harus banyak pengalamannya yang nyata. Oke, selanjutnya, seseorang yang tidak dapat menuangkan ide-ide secara lisan dapat mengungkapkannya dalam menulis. Jadi seperti kalau kalian itu tidak suka bercerita, itu kalian dapat menuangkan isi hati kalian, pengalaman kalian dengan cara menulis. Itu dia. Itu tadi latar belakangnya ya. Kita langsung saja ke materinya. Yang pertama itu ada pengertian menulis. Menulis itu apa? Yo, siapa yang menulis adalah kegiatan yang memperdayakan diri sendiri dan orang lain karena ide, pemikiran, hal-hal baru, sejarah, ataupun cerita dapat disampaikan kepada orang lain secara lebih luas melalui media tulisan. Nah, kesempatan besar untuk menyebarkan ide dan pemikiran perlu didukung dengan kemampuan menuliskan dan menyampaikan dalam bentuk tulisan secara baik. Itu dia. Perlu didukung dengan kemampuan menuliskan dan menyampaikan secara baik. Oke. Di situ juga dijelaskan ada dia fakta-fakta dan analisa menulis. Nah, dalam sejarah pendidikan menerangkan bahwa bangsa Persia dahulu itu dikenal menjadi maju ilmu pengetahuannya, berhasil menggerakkan bangsanya dalam tulis menulis. Nah, bagaimana mengujinya, Bu? Untuk mengujinya, dia menguji siswanya dengan memberikan tugas membuat karangan. Seperti Ibu memberikan kalian tugas dengan cara membuat karangan seperti, nggak usah karangan sih, pengalaman nyata kalian itu diungkapkan dengan cara menulis. Nah, itu dia. Meningkatkan kemampuan menulis ini itu juga penting ya, hampir sangat penting juga. Karena di mana-mana anak sekarang itu susah sekali untuk menulis. Apalagi dengan adanya di zaman sekarang ini sudah menggunakan barang-barang yang canggih serta modern, itu sudah jarang kali dilakukan menulis karena adanya laptop atau bisa mengetik. Jadi kalau masih di usia kalian itu harus ditingkatkan menulisnya. Jangan malas-malasan untuk menulis, karena semakin terbiasa kita menulis, maka tulisan kita itu semakin bagus, rapi, gitu dia. Oke? Menulis ini kadang juga termasuk mengukir sejarah. Bisa jadi apa yang telah kita tuangkan dalam menulisan akan bukti sejarah. Kadang kita menulis dalam mengarang itu bisa jadi itu beneran ya, nyata gitu, padahal itu karangan dari kita sendiri. Nah, itu dia. Suatu hari nanti para penerus itu? Ya kalian semua, anak peserta didik Ibu. Makanya jangan bermalas-malasan untuk menulis, belajar, membaca. Jangan bermalas-malasan. Karena penerus Ibu ini harus dapat menulis, membaca, dan lain-lainnya juga. Tulisan-tulisan kita telah buat dan dijadikan referensi dalam menatap jejak kejadian-kejadian yang terjadi di masa lalu dan dituliskan kita. Masa lalu kita. Kalau kalian ini sulit ya memiliki masa lalu karena umurnya seperti ini. Jadi buat kalian, Ibu rasa intinya itu dia, jangan bermalas-malasan buat menulis. Yang pasti salah satunya adalah mahasiswa itu ini bukan termasuk pembahasan untuk kalian sih. Itu nanti kalau kalian udah menjenjang ke pendidikan perguruan tinggi, nanti kalian bakalan tahu ya. Makanya itu rajin belajar agar dapat beasiswa negeri, agar menjadi seorang mahasiswa. Oke, selanjutnya
Oke, baiklah. Ibu mau kasih kalian tugas. Ibu mau ke kantor sebentar. Ibu mau kalian menulis karangan bebas ya. Minimal 1 halaman aja. Nanti dimulai dari sekarang, waktunya 15 menit menulis karangan bebas. Nanti kalian kumpul ke depan, ibu akan memeriksanya. Oke? Ibu tunggu ya, dari sekarang 15 menit waktunya. Oke, semuanya sudah kumpul? Ya, semua sudah kumpul ya di sini ya. Ada 27 siswa ya. Oke, di sini ada 27 lembar. Ini tadi ibu bilang karangannya semua bakal ibu periksa. Ibu nanti bakal kasih hadiah deh kalau karangannya itu bagus dan tulisannya itu juga bagus. Ibu kalau tulisannya bagus dan rapi, berarti itu dia itu rajin, suka menulis. Ibu suka yang seperti itu. Jadi buat anak ibu harus terus meningkatkan kemampuan menulis, harus terbiasa menulis. Intinya sering-sering menulis, apapun itu menulis, mau ngapain pun itu ya ditulis lah, mengungkapkan hati, pikiran kalian, pengalaman kalian itu dengan cara menulis, supaya kalian terbiasa dengan menulis. Oke. Sekarang kan nggak meski itu ya, buku-buku yang biasa itu ada ya, buku kayak buku-buku bergambar gitu, khusus untuk ungkapkan perasaan hati gitu. Kalau kalian seperti ini nggak ngerti ya masalah kayak gitu. Jadi kalau kalian, ibu rasa untuk kalian itu gini deh, ibu mau buat tugas buat kalian. Kalian pernah ya pastinya liburan ya, tentu pernah kan kalian liburan. Itu ibu suruh kalian besok dikerjakan 2 hari lagi. Bu minta tugasnya kalian menceritakan liburan kalian itu sudah kemana aja, sampai mana aja, ngapain aja gitu. Rapi ya, harus cantik. Ibu minta di kertas 1 lembar itu aja. Kalian tahu kan kertas itu, kertas kayak binder gitu yang bercorak-corak, dia cantik gitu, bergambar-gambar boneka. Ibu mau mintanya di situ. 2 hari lagi ibu minta ya itu tugasnya. Oke. Karena kalian sudah kumpul, ini ibu bawa pulang aja memperiksanya, karena waktunya sudah 5 menit lagi. Ibu langsung saja udah masuk kesimpulannya biar cepat ya kesimpulannya. Nah, jadi dari kesimpulan meningkatkan kemampuan menulis ini menjelaskan bahwa sekarang tak ada lagi alasan untuk tidak menulis, karena menulis sudah menjadi suatu keharusan. Menulis itu wajib gitu ya, baik di sekolah-sekolah, di perkantoran, di tempat kerja. Kalau kalian orang tuanya ada kerja di kantoran, itu wajib menulis. Coba deh perhatikan ibu atau bapaknya, kalau sudah lagi kerja itu pastinya menulis. Apapun itu wajib untuk menulis. Nggak ada manusia yang nggak bisa menulis, walaupun tulisannya tidak cantik. Oke? Jadikan ini sebagai tradisi bahwasanya peserta anak didik ibu ini harus menjadi calon pemimpin bangsa yang baik ya. Ada banyak media yang bisa dijadikan tempat publikasikan tulisan-tulisan. Saat ini teknologi berkembang pesat, taruh saja tulisan kita itu ke dalam fasilitas note di akun Facebook. Kalau sosial kalian ini pasti ada yang nggak punya Facebook, ada yang tidak punya Facebook. Tapi ibu rasa di zaman sekarang itu anak-anak itu sudah memakai aplikasi Facebook, TikTok, segalaan ya. Saking canggihnya dunia ini, saking modernnya zaman sekarang ini. Itu juga bisa kalian ungkapkan perasaan kalian melalui note itu. Seperti itu tadi ya, ibu suruh yang kalian, ibu suruh menulis
di sebuah buku atau kertas binder itu ibu suruh kalian mengungkapkan isi tentang liburan kalian itu sudah kemana aja, apakah senang atau tidak, apakah ada yang mengecewakan ya. Tapi kalau di Facebook ini itu tidak menulis, itu hanya sebuah ungkapan perasaan, ungkapan yang telah kita lewati, yang telah kita alami. Karena kalau kita mengungkapkan perasaan kita, pengalaman kita di Facebook itu tidak namanya menulis, itu hanya sebuah ungkapan ya. Status lah bisa dibilang. Itu yang pastinya itu hanya diketik ya. Kalau di handphone juga bisa, di laptop juga bisa, itu diketik, bukan menulis namanya. Itu hanya sebuah ungkapan. Nah, di Facebook kita atau yang sudah menjadi lifestyle, banyak orang semacam jadi blog pribadi dia, semacam khusus untuk dia gitu ya. Beda sama yang penulis Terelie tadi, itu penulis terkenal, itu sangat terkenal sih kalau ibu rasa. Nah, itu dia. Dengan begitu sebenarnya kita bisa lebih independen dan leluasa dalam menulis. Kalau kita menulis itu bakalan luas gitu pengetahuan kita, karena kita bakalan menulis, bakalan membaca gitu ya. Oke, karena waktunya tinggal 1 menit lagi anak-anak. Pokoknya kalian itu harus jadikan menulis itu menjadi tradisi kalian ya, rajin-rajin menulis. Sebelum kita pulang, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pulanglah dengan tertib dan aman. Ibu sudahi dengan pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua anak-anak ibu.